Nah ini kalau aku makan, walaupun aku belum makan, aku rasa ingat kampung halaman. Jadi kalau aku nangis nanti bukan karena aku sedih, tapi karena ada bawang di sini. Hari ini di Belanda cukup cerah teman-teman, Oma juga cukup cerah hati Oma. Dan Oma mau janjian sama berapa teman, mau makan bareng, mau chit-chat, mau tukar pikiran, mau tukar-tukar idean. Jadi siapa yang mau ikut? Ayo ikut, nggak ada yang larang, gratis lagi teman-teman. Jelas banget ya, Oma di Belanda tuh banyak sepeda di belakang. Nah teman-teman, sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Halo. Reza in Holland. Hai. Nah teman-teman, kita mau ke Kita mau makan bakmi di Trio. Bakmi Trio. bakmi. Ini Iya. nggak bisa ini ya. Iya. Nggak bisa di apa namanya beradaptasi, walaupun udah puluhan tahun tinggal sini. Kami masih lidah tetap nyari bakmi tetap ya. Nusantara teman-teman, Iya. Indonesia Raya. Nah sekarang kita harus kasih lihat jalan gang ini ya namanya, gang-gang Belanda. Keren loh, gak usah takut jalan sendiri di sini. Jadi kayaknya khusus untuk makanan di sini. Jadi Oh ya. kalau orang kalau di Indonesia kan Oma ya, ada toko pakaian, ada toko makanan, ada toko ini, toko Oh, itu. Kalau iya, di sini kan ini kayaknya daerah. the hele straat ya, alleen Iya, iya. Teman-teman, ini di Plein di Den Haag. Aduh, somebody watching me. Kamu jadi opernya si Queens aja. Nah, teman-teman, ini ciri khas Belanda yang paling saya senangin. Tapi di samping itu paling keselin kalau hujan keras kita harus naik sepeda. Binnenstad ya. Apa nama jalannya? Achterom itu jalan belakang. Keren. Ini warung kopi atau bukan untuk high tea gitu, ngeteh gitu kayaknya. Ini English style. Ini typical in Nederland. Zelfgemaakte patat. Kentang goreng yang bikin sendiri teman-teman. Pasti enak banget. Ada WC umum teman-teman. Siapa mau pipis silakan. Ada H&M. Akhirnya tiba dengan selamat teman-teman. Namanya Trio Indonesian Delicious. Pohon bambu. Reza in Holland. Coba adviskan Oma supaya tak salah makan. Adviskan Oma supaya nggak sama. Oma suka makannya apa? Sup. Iya. Keluar Kalau mie ayam jamur gimana Oma? mau. Itu menurut Anda? Iya, aku pikir mie ayam jamur tuh enak Oma. Enak. Ada kuahnya, ada baminya, ada ayamnya, ada sayurnya, cintanya dari ada cintanya kok, pastinya. pasti. Karena aku juga mau pesan mie ayam jamur Oma. Oh iya. Makasih Kak. Oke, aku mau deh. Makasih ya. Nah ini kalau aku makan, walaupun aku belum makan, aku rasa ingat kampung halaman. Jadi kalau aku nangis nanti bukan karena aku sedih, tapi karena ada bawang di sini. Aku coba ya.
Kacang merahnya dilihatin Oma. Hmm? Kacang merahnya dilihatin. Aku harus naik sepeda cari kacang merahnya. Oh. Enak, enak benar. Mie-nya udah ada di meja. Ini mie advisnya dari Bang Reza Intolan. Worth it ya? Sampai lupa mana? Kalau mie itu Ini si Queen kayak artis loh, di mana-mana kita jalan orang mau peluk, orang mau sayang, orang mau say hello. Akhirnya Bang Rezanya yang kalah deh. 5 years. Lucu banget. Her name, Queen. Coba saya digituin tiap kilometer aku berdiri jalan. Ini parkir di pusat pertokoan di Belanda, teman-teman. Tapi di bawah itu ada metro. Oh, salah kayaknya. Kayaknya salah. Salah. Man, bol. Aduh, teman-teman, kalau Oma yang melakukan ini, Oma akan pingsan tiba di tempat tujuan. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Oma Bola Bekel di Belanda dengan Reza Intolan. Jauh ya kita ngevlognya ya Oma ya. Aku tinggal di Amersfoort, Omanya tinggalnya di Woerden. Di Woerden. Ketemunya di Scheveningen. Iya, karena demi pemandangan yang cantik untuk pemirsa, penonton, untuk semua, kita rela Datang jauh-jauh. Supaya penontonnya nggak bosan. Nggak bosan. Soalnya muka kita ini muka cobek dan muka apa ini? Muka Dina. Muka nyiruh. Bilang dia Bro Reza, Ya. kedengarnya keren. Memberi waktu untuk saya kupas seperti jagung dia punya situasi. Jadi agak serem nih, mau dikupas, mau dikulitin. Enggak. Pokoknya tanya-tanya aja. Ya, boleh. Mudah-mudahan nggak takut. Enggak takut dong, Sejak kamu di Belanda ini, Iya. Sampai hari ini, Iya. Oma itu suka mau tahu orang. Bardennya Mesurtrotot. Saya translate lah, jadi apa yang seorang Reza banggakan tanpa negatif vibes dengan dirimu, karena itu Ya, perlu dibagi sama orang-orang. aku bangga banget tuh dengan masalah kesehatan. Amin. Ya, aku tuh sampai sekarang aku punya 6 saudara, ya. Jadi 6 saudara ini udah rata-rata udah ada banyak penyakitnya, Oma. Ada satu yang udah jantungnya udah dioperasi, ya. Ada satu yang kena paru-paru, ada satu yang kena gula darah, diabetes, ada yang darah tinggi gitu. Jadi aku tuh satu-satunya dari 6 saudara, aku tuh sampai sekarang yang alhamdulillah nih ya, puji Tuhan, masih sehat walafiat, Oma. Cuma ada masalah dengan mata aja. Jadi aku rusaknya tuh di mata gitu. Mata duitan. Mata duitan. Tapi selebihnya tuh aku tuh bersyukur banget sampai sekarang itu aku tuh masih sehat, Oma. Nah, teman-teman, jawaban yang tersimpel yang Ya. Oma mengharapkan
terjawab teman-teman. Jadi Rosa ini orangnya baik banget. Iya, aku tuh bangga banget. Pokoknya kesehatan aku pikir nomor satu. Kalau Dia banyak duit ya. Kalau nggak sehat, percuma kita nggak bisa nikmati. Jadi kalau kita sehat, kita bisa cari duit yang sebanyak-banyaknya, ya kita bisa senang-senang, kita bisa menikmati hidup. Oke, teman-teman, ditanamkan di pot bunga biar dia berkembang perasaan itu. Iya, Terima kasih. Terima kasih sama-sama, Oma. Sebagai chef kok, Ya. pasti kamu itu lidahmu itu banyak tuntutan. Ya. Bagaimana menyulap bumbu-bumbu di Belanda yang kurang komplit sebagai seorang chef kok untuk mendamaikan rasa rindu dengan kepuasan dengan gimana ya? Kalau habis masak bilang, oh ini emak gue punya resep, benar-benar. Ya. Nah, jadi ini masalah ini kita nggak bisa egois ya, Oma ya. Karena kita punya usaha di Belanda. Rata-rata yang customer kita yang makan itu 90% itu orang Belanda dibandingkan dengan orang Indonesia. Karena orang Indonesia kan rata-rata masih bisa masak di rumah ya, Maya. Kalau masak di rumah nggak bisa masak di dalam rumah. Tapi kalau orang Belanda kan mereka pernah datang ke Indonesia, terus mereka pengen makan lagi. Istilahnya kalau kita pernah keluar negeri, kita pengen makan lagi pasta asalnya karena kita pernah ke Itali. Nah, jadi kalau kita sekarang kita bicara dengan kalau menuntut dengan yang autentik, kita nggak bisa egois dalam hal ini. Karena kan orang Belanda itu kan tidak terbiasa dengan rasa yang begitu manis atau begitu pedas. Autentik itu kita kurang bisa main, Oma. Forget it. Ya, forget it. Jadi aku selalu itu mengambil di tengah-tengah. Jadi antara Indonesianya masih ada itu dengan bumbu-bumbunya, tapi untuk masalah terlalu pedasnya itu aku kurangin. Jadi aku ngambil tengah-tengah antara orang Indonesia masih bisa menikmati dan orang Belanda juga bisa menyukai makanannya. Jadi aku selalu ngambil tengah-tengah. Jalan tengahnya. Berarti Bro Reza itu orang yang chef kok yang sangat bijaksana, teman-teman. Dia mikirin juga kepuasan pemirsa atau pelanggan begitu, teman-teman. Dari Semboranti. Bagaimana seorang Reza bisa survive di Belanda yang punya bumbu-bumbu cuman kecil-kecil di botol-botol, di kaleng-kaleng yang kecil-kecil begini. Sedangkan kayu manis di kebun saya harus dipotong, teman-teman. Datang di Belanda begini, kayu manis kanel. Jadi pertanyaannya tadi adalah? Ya itu tadi saya nggak bisa. Ya, bagaimana kamu bisa survive? Berdamai tadi udah bilang. Ya, survive dengan selama hidup di Belanda 13 tahun. Ya bukan kekurangan ajar, tapi kekurangan bumbu. Gimana? Ya, gini loh, Maya. Kalau di Indonesia kan kita bisa punya semuanya yang segar-segar, ya Maya. Tapi kalau di Belanda itu biasanya kan kita kesulitan. Biasanya kalau yang banyak barang itu kan dari Indonesia ya, masuk ke sini. Nah, kalau untuk dapatin yang segar-segar itu kayaknya memang susah. Ya? Contoh kayaknya kita punya daun kunyit, tapi daun kunyitnya udah di freezer ya, Maya. Nah, cuma freezer. Tapi aku pikir selama kita masih pintar mainin bumbu, itu masih bisa tercover semuanya. Jadi bumbunya aja dimainin. Bukan dikurangin, ya. Mungkin kalau kayak penyulap begitu, simsalabim. Iya. Jadi kalau seandainya pakai jahe segar itu bisa mungkin 200 gram, tapi karena ini udah di-freeze, otomatis kan rasa dan aromanya kurang, jadi kita tambahin lagi. Oh, ditambah. Jadi jumlahnya gitu. Jumlahnya ditambahin. Jangan pelit-pelit bumbu begitu, teman-teman. Nggak boleh itu. Iya. Itu not nice. Iya. Sudah berapa tahun Oma di Belanda? Aduh. Sudah Oma 36 tahun. 36 tahun tuh. Tapi masih muda loh. Masih muda, katanya. masih muda banget. Masih muda banget. Jadi ketemu ngeliat di vlog sama lihat asli itu beda banget. Iya, padahal nggak di itu loh. Ya, tapi aku lebih suka lihat Oma tuh yang kayak gini gayanya. Ini lebih pas gitu. Aduh. Oma kayak gondoruo begini. Oma interview begini kayak gondoruo. Nggak kelihatan mukanya. Oke, sorry, nanti aku dibilang orang gila. Padahal memang. Waktu pertama kali datang di Belanda, makanan apa yang kamu telan yang sampai sekarang ketraumatisir? Yang sampai sekarang trauma, baru cium bau langsung dia bisa pingsan. Aku kayaknya lebih trauma itu dengan food spot. Kenapa? Mungkin
Waktu itu kan ya namanya juga baru datang ke Belanda Oma ya. Dia Iya, penasaran makanan Belanda itu seperti apa sih gitu ya. Jadi pingin banget nyoba. Nah, Iya. waktu itu mungkin aku minta, oh ya makanan Belanda itu namanya hotspot. Jadi Iya. hotspot itu banyak macam-macam. Ada yang dari ini, ada yang dari Burkol, ada yang dari Andaivi, ya kan. Nah, terus saya bilang, oh yang paling enak itu yang mana? Good spot, gitu ya. Nah, mungkin entah Langsung batok cerita. ingat cerita. Entah karena Ah, mungkin jumlah wortelnya terlalu banyak, apa entah karena bawangnya terlalu banyak. Jadi sampai sekarang aku kalau orang dengan ngomong salpot aku yang enggak. mungkin bawangnya Mas itu kebanyakan sampai nangis-nangis gitu. Enggak, jadi memang Enak ya? nggak bisa masuk gitu, nggak bisa, jadi aneh aja makannya gitu. Iya, iya. Jadi sampai sekarang aku kalau kecuali salpot Andaivi aku makan ya. Jadi yang pertama itu memang pengalaman buruk, sampai sekarang sampai nggak mau lagi makan yang nyobain namanya good spot. Aku setuju sekali. Ya. Nah kalau Oma pertama kali itu makan di Belanda yang bikin trauma itu husaren salada. Sampai sekarang teman-teman aku nggak bisa telan. Biar cuman seupil begini, kalau di teater kan suka dikasih lunch itu husaren Lunch salada. lah. Nah. Aku suka kasih tetanggaku aja. Oh, vind je niet lekker? Maksudnya nggak enak ya? Saya bilang enak, tapi aku enak. Aku ingat muntah anjing. Sampai sekarang nggak bisa, itu makananku yang paling Aku kalau hotspot Oma suka berarti. suka pakai Nah. sambal. Ya, kalau aku nggak suka makan hotspot, tapi usaha setelah ini kan. Oke. Jadi kebalikan Iya, Oma. iya, iya. Mungkin aku pikir juga pertama kali itu karena yang bikin nggak pintar, nggak enak. Karena kan orang Belanda kan memasak kan cuma becek salt, becek pepper, Nggak ya kan? pakai cinta. Nggak pakai cinta. Jadi mereka kalau udah seret gitu. Kalau buat Indonesia kan kalau kita kan terbiasa dengan bumbu yang Iya. yang sedikit keras ya Oma ya, yang Iya, banyak iya. ya. Kalau bisa tuh kalau masak rendang itu ya mungkin 5 kilo bawangnya gitu kan. Kita kan menggunakan banyak bumbu. Iya, iya. Kalau orang Belanda kan Iya. becek pepper, becek salt. Pokoknya bumbunya plat gitu, Iya, kayak apa plat, iya. baby kayak Iya, untuk nggak, makanan iya. baby gitu. Nggak ya. Jadi Untuk nggak makan enak. bayi, nggak enak. Makanya sampai sekarang tuh kalau dikasih dengar namanya good spot ya, Oh, oke. ya, is it false? Kalau saya, dia itu hotspot itu kentang, wortel, bawang diiris-iris teman-teman, direbus sama garam, sama apa tuh pepper, merica, terus abis direbus sampai empuk, terus digeprek teman-teman. Itu kayak makanan baby, makanan bayi. Jadi ya marhut, dia rasa nggak enak, trauma. Kalau Oma sama kayaknya ya modelnya. Husare salada itu salada yang dicampur-campur juga dengan macam-macam sayur, pakai telur, ada terus daging, digeprek juga pakai saus. Itu pokoknya udah deh. Bol. Hai teman-teman, di sini Oma Bola Bekel di Belanda. Teman-teman, sekian untuk hari ini. Oma sudah capek jalan-jalan, makan-makan, minum-minum. Oke, semoga kalian sudah terhibur. Oma udah bawa jalan-jalan walaupun cuman online. Siapa tahu di kemudian hari kalian punya rezeki dan bisa datang ke Belanda. Sudah ada ide kalian mau kemana pantainya? Pantai Scheveningen di Den Haag, teman-teman. Terima kasih ya. Sampai di lain vlog.